ketika setelah kita dibentuk, dibersihkan, kemudian kita dibentuk, kita sudah menjadi sebuah bentuk, tapi kita tetap harus menghadapi mungkin ada di sekitar kita yang membuat kita terbakar gitu ya. Dari situlah kita akan menjadi benar-benar menjadi kuat gitu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia juga seperti itu gitu ya. Jadi untuk menjadi kuat, menjadi sesuatu yang indah gitu dalam kehidupan kita, memang harus proses itu dilalui. Sama dengan kita, kadang-kadang menghalangi Tuhan membentuk kita karena kita itu justru lari jauh dari Tuhan, nggak mau terbuka sama Tuhan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi juga bisa juga dihancurkan kembali untuk dibentuk ulang. Halo Sobat Askara Channel, kembali lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bersama saya Tabita Makitan dan juga ada Bu Eti Rahmawati. Terima kasih Bu sudah hadir, dan kita akan mengobrol lagi ya Bu ya untuk topik-topik yang menarik mengenai iman kita begitu ya kepada Yesus. Nah, kali ini judulnya ini Bu adalah dihancurkan untuk menjadi indah. Wah, yang dihancurkan ini apanya gitu ya. Iya. Kan hubungan kita dengan Tuhan tuh digambarkan dengan berbagai macam perumpamaan gitu ya, Bu, ya, antara ayah dan bapak dan anaknya, atau sebagai sahabat dan macam lainnya gitulah ya. Dan sekarang ini kita ingin mengeksplor soal bagaimana posisi Tuhan itu sebagai pembuat tembikar ya, dan kitanya sebagai tanah liat begitu. Jadi hubungannya diumpamakan kita tuh sebagai bejana, dan Tuhan itu yang membuatnya gitu, membentuknya begitu. Nah, berkaitan dengan ini, kita sebagai bejananya ya Bu ya ini ya, mindset apa sih Bu yang harus kita punya gitu kalau kita ada di posisi sebagai tanah liat yang siap dibentuk, bahkan ada lagunya ya itu ya Bu ya, sebagai bejana siap dibentuk seperti itu. Jadi apa saja Bu mindset atau pikiran yang harus kita punya memposisikan diri sebagai bejana yang siap dibentuk? Ya, kalau kita memang harus menyadari dulu ya, karena kita ini kan hanya tanah liat. Tanah liat itu sebagai tanah, kemudian kita nggak mungkin protes gitu ya. Kita tahu persis bahwa sebagai sebuah tanah itu kita mengikuti apa yang akan dilakukan oleh tukang periuk itu. Jadi otomatis yang pertama sikap kita memang harus taat dan benar-benar menurut gitu ya, taat dan patuh gitu ya kepada yang membuatnya, karena kita tahu bahwa pembuat itu punya kuasa atas diri kita. Ya, seperti tanah liat itu kan yang berkuasa tukang periuknya. Dia mau bikin modelnya yang melengkung ke kanan, melengkung ke kiri gitu. Itu kan terserah dia gitu ya. Ya, itu yang harusnya kita sadari sebagai manusia, bahwa kita itu harus taat dan patuh apa yang akan dibuat oleh tukang periuk itu. Ya, jadi tukang periuknya tentunya Tuhan ya. Jadi kita patuh dengan apa yang akan dibuat oleh tukang periuk itu. Jadi memang kita harus menerima diri. Jadi menyerahkan diri gitu ya. Sepenuhnya nggak protes gitu ya. Karena manusia sebenarnya kalau tanda lihat kan nggak bisa protes. Tapi kalau manusia ini kan banyak protesnya. Ada kehendaknya sendiri ya. Kita. Jadi memberi diri seluruhnya gitu ya. Otomatis ketika memberi diri seluruhnya, kita tahu bahwa yang berkuasa atas diri kita adalah tukang periuk itu tadi. Otomatis Tuhan yang berkuasa. Jadi kita patuh kepada Dia, taat kepada Dia, mengikuti apa yang mau Dia lakukan kepada kita gitu ya. Itu karena kita sungguh-sungguh memberi diri. Nah, itu mungkin yang harus dipacu ya sebagai manusia, yang sebagai manusia kepada Tuhan itu. Seperti tanah liat tadi yang nggak mungkin protes gitu ya. Jadi tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita, atau mungkin inginnya dibentuk yang seperti ini aja gitu, enggak ya Bu ya. Kita harus kita harus memposisikan diri kita
pasrah dan betul. berserah pada kehendak Tuhan. Ya. Karena pastinya Tuhan yang tahu tujuannya membentuk kita Betul itu sekali ya. Jadi ya. pasti tahu ada tujuannya lah. Seorang tukang periuk itu kan ketika membuat pasti tujuannya untuk ini, tujuannya untuk ini. Nah, sama dengan seperti Tuhan. itu ya, Bu. Ya, jadi mindset yang harus kita punya, kita ini berpasrah begitu kepada yang membuat siap itu, gitu ya, memberi siap, diri betul, itu, siap dibentuk. Nah, tadi kita sudah menyinggung ada di judulnya kan dihancurkan itu tadi, Bu. Benar. Memang kan prosesnya ya, kalau dari tanah liat kemudian sampai akhirnya menjadi produk yang bagus, itu kan harus melalui proses yang benar. Kadang menyakitkan juga, ada yang dibakar dulu lah, atau mungkin berubah bentuk, mungkin ini agak miring sedikit, terus akhirnya dihancurkan lagi berkali-kali, mungkin ya seperti betul. Itu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata ya Tuhan sendiri ya sebagai yang membentuk kita, mengapa, Bu, kok kita harus melalui proses-proses yang dilihatnya tuh sangat menyakitkan begitu ya, untuk menjadi indah tuh mengapa ada proses-proses seperti itu? Iya, memang kalau untuk menjadi sesuatu yang indah seperti tukang periuk tadi, dia akan memulai dari tanah liat yang dibersihkan, gitu kan ya. Memang ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan katakan kepada Yeremia, belajarlah kepada tukang periuk supaya dia bisa melihat proses yang ada. Karena memang mungkin paling tepat ya untuk mengistilahkan proses Tuhan membentuk manusia. Itu dengan tukang periuk, hampir sama gitu ya. Ketika diambilin semua yang awalnya itu kan harus diambil semua batu-batunya, misalnya supaya jadi tanah liat, begitu tanah liat yang bersih gitu ya, untuk kemudian dibentuk. Nah, itu sama dengan proses yang Tuhan lakukan kepada manusia. Ketika Tuhan mengenal kita, kemudian Tuhan ingin membentuk kita, otomatis Tuhan akan membersihkan dulu. Nah, ketika dibersihkan itu kan nggak mudah gitu untuk mungkin ada hal-hal yang dicabut dulu. Itu dicabut gitu. itu sebagai manusia otomatis ada banyak yang dicabutin tadi ya, supaya kita jadi murni tadi. Apakah itu keegoisan kita dicabut supaya kita nggak egois? Nah, itu kan sesuatu yang nggak mudah untuk diterima oleh seseorang gitu ya. Kemudian dari situ dicabut semuanya yang tidak benar, yang masih egois, yang masih ada kesombongan, masih ada dicabuti sama Tuhan. Kemudian Tuhan bentuk gitu ya, seperti tukang periuk itu kalau ketika membentuk itu kan juga pakai roda berputar itu kan ya, kalau nggak salah ya namanya roda berputar. Nah, itu kita harus diputar gitu untuk membentuk sesuatu yang bagus. Nah, itu juga nggak mudah bagaimana diputar. Sepertinya kita benar-benar dikocok gitu ya. Bolak-balik diperhadapkan dengan banyak hal. Ketika kita sudah menjadi dimurnikan dengan cara tadi dicabutin menjadi sebuah tanah liat yang murni, kemudian kita tetap harus menghadapi itu tadi kan, pasti kan ketika diputar-putar itu kan, itu dibentuk itu dengan banyak hal yang kita alami. Ketika kita sudah saya tidak ingin sombong, tapi kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita kok begini ya, gitu kan, otomatis gitu ya, itu pembentukan Tuhan. Kemudian bagaimana kita ketika itu setelah dibentuk kan dibakar ya kaitannya itu ya, otomatis kan ketika dibakar dipanaskan gitu ya, panas sekali keadaannya gitu ya, supaya menjadi sebuah keramik atau yang bagus ya, yang kadang-kadang bisa berbunyi dengan bagus, indah, kuat gitu ya. Tanpa dibakar itu tidak akan kuat kan, otomatis kan ya. Tanah liat yang dibentuk, kemudian tanpa dibakar, sudah dibakar, begitu dipukul sedikit pasti hancur gitu ya. Itu sebabnya harus dibakar supaya dia menjadi kuat. Sama dengan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika setelah kita dibentuk, dibersihkan, kemudian kita dibentuk, kita sudah menjadi sebuah bentuk, tapi kita tetap harus menghadapi mungkin ada di sekitar kita yang membuat kita terbakar gitu ya. Dari situlah kita akan menjadi benar-benar menjadi kuat gitu. Mungkin ada sesuatu yang masih harus dihilangkan gitu ya. Dihilangkan dalam diri kita supaya kita lebih
kuat, lebih siap untuk menjadi sebuah bejana yang dipakai oleh Tuhan itu tadi. Jadi memang proses-proses itu harus dilalui gitu ya. Setelah kita dibersihkan, kemudian kita benar-benar sudah bersih, Tuhan bentuk kita dengan caranya sendiri, bagaimana kita membuat kita terbentuk, dan kemudian kita masih harus dibakar untuk kita menjadi lebih kuat gitu ya. Karena kalau tidak, gampang sekali dihancurkan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia juga seperti itu gitu ya. Jadi untuk menjadi kuat, menjadi sesuatu yang indah itu dalam kehidupan kita memang harus proses itu dilalui gitu, sampai dengan pembakaran itu tadi. Tentunya pembakaran ini bisa berarti dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, yang mempengaruhi kita gitu ya, kemudian membuat kita menjadi lebih kuat. Gitu, jadi segala proses yang sulit itu memang satu harus dijalani, dan mungkin malah karena tadi dibilang itu justru membuat kita makin kuat, makin indah. Malah mungkin kita harusnya berterima kasih begitu ya sama Tuhan, diizinkan melalui proses-proses itu tadi yang mungkin dalam keadaan sehari-hari kita ya susah melihatnya ya Bu ya. Misalnya kalau dihadapkan dengan kelemahan kita, misalnya yang ada tadi kesombongan, atau misalnya kita itu banyak atau masih struggle dengan ego kita seperti itu, atau misalnya kita mendapatkan hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya, keinginan kita, dan mungkin dengan hal-hal seperti itu yang justru ya memang lagi di proses ini gitu, lagi proses pembakaran ini, dan itu yang mungkin harus kita mungkin ketika mengalaminya mungkin kita nggak bisa memahami maksud Tuhan, tapi pada akhirnya tujuan Tuhan itu begitu, untuk membuat kita bejana ini melalui proses itu lebih indah, lebih kuat. Memang kalau lihat coklat-coklat gitu yang masih belum jadi kan memang kurang indah ya, Bu ya. Kekuatannya juga kan nggak betul. Ini ya nggak kuat gitu loh. Iya, mungkin belum ada motifnya, belum ada ini dan bunyinya kadang-kadang juga biasanya tidak sebagus ketika sudah bakar itu tadi. Iya, jadi harus dijalani sebagai memang kita bejana yang tadi sudah menyerahkan diri, menyediakan diri untuk dibentuk. Nah, tapi Bu, ini namanya manusia ya, adalah kita itu kehendak, atau kadang pun kalau ya dari pribadi sendiri ya, saya pribadi kalau berdoa pun ada mintanya begitu lah Bu, ada agak spesifik begitu. Jadi bisa nggak kalau jalan yang dipilih itu seperti ini, atau bisa nggak masa depan saya itu seperti ini. Nah, namanya manusia itu punya kehendak sendiri, walaupun kita harusnya berpasrah itu tadi. Nah, apa aja sih Bu yang bisa menghalangi Tuhan untuk membentuk kita? Tentunya faktor-faktor dari diri kita itu apa saja yang bisa menghalangi Tuhan untuk membentuk? Iya, yang utama sebenarnya karena kita tidak terbuka kepada Tuhan. Kita nggak mau benar-benar tidak mau dikoreksi sama Tuhan. Kita itu kalau sudah nggak terbuka sama Tuhan itu karena apa? Biasanya karena kita kurang percaya sama Tuhan. Seperti seseorang dengan teman ya, kalau kita bersama dengan teman kita, kemudian kita punya sesuatu yang mungkin membuat hati kita sedih, atau tapi saya nggak percaya sama teman saya ini untuk saya ceritakan. Nah, itu kan sama dengan seperti itu dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita nggak terbuka, pasti kita ada kurang percayaan kepada Tuhan. Jadi kita nggak mau sepenuhnya, saya belum tentu saya kalau ngomong sama dia, misalnya sama teman ya, dia memberikan jalan keluar gitu ya. Tapi ini kan sama Tuhan, seharusnya memang kita itu percaya penuh gitu ya. Nah, yang sering menghalangi itu karena kita sendiri nggak mau terbuka sama Tuhan. Mungkin karena ada dosa kita malu gitu ya. Kenapa kita nggak mau terbuka sama Tuhan? Karena mungkin kita malu gitu. Seperti Adam dan Hawa waktu itu ketika mereka melakukan dosa, akhirnya mereka bersembunyi jauh gitu, lari saking gitu. Malunya ya, jadi nggak kuat berhadapan dengan Tuhan. Sebenarnya dia menyadari, artinya kan dia menyadari bahwa dia berdosa, dia bersalah gitu. Tapi dia justru lari jauh supaya tidak bertemu dengan Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Sama dengan kita. Kadang-kadang menghalangi Tuhan membentuk kita karena kita itu justru lari jauh dari Tuhan. Nggak mau terbuka sama Tuhan. Kemudian kita nggak percaya itu tadi. Kurang percaya kepada Tuhan. Jadi, mana mungkin Tuhan, nggak mungkin lah. Kadang-kadang ada dalam pikiran kita. Kita seperti itu. Nggak mungkin lah Tuhan buat saya seperti ini gitu. Dan
kadang ketika kita akan mengalami proses itu, memulainya kita dengan tidak percaya, akhirnya kita, duh saya sudah mengasihi Tuhan segitu besarnya misalnya. Jadi ya. hitung-hitungan ya. Saya sudah pelayanan segitu, sampai berkorban segitu. Tapi kok ternyata Tuhan buat saya seperti ini gitu. Misalnya kehilangan orang yang dikasihi. Padahal itu sebenarnya akan membentuk kita gitu. Tuhan ingin membentuk kita. Tapi kan maunya kita tadi ya. Maunya kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi membuat kita jadi kurang percaya. Sebenarnya hal yang utama yaitu tadi. Tidak ada keterbukaan kita kepada Tuhan. Yang menghalangi Tuhan untuk membentuk kita. Akhirnya kita seperti malah menolak gitu ya. Menolak gitu Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Nah, itu yang membuat Tuhan tidak bisa membentuk kita. Jadi memang harus kita keluar dari sana gitu untuk bisa Tuhan membentuk kita. Gitu. Iya, jadi kadang karena tidak terbuka, akarnya itu tadi ya, tidak terbuka, tidak percaya, kemudian berujungnya penolakan. Ya, gitu. Benar. Mungkin akhirnya sudahlah saya sendiri aja yang menentukan seperti itu, atau saya sendiri aja yang mungkin tidak usah dengan berdoa, atau mungkin tanya aja lah sama sekitar begitu untuk jalan hidup yang baiknya seperti apa begitu ya. Jadi mungkin ada sisi juga kurang sabarnya begitu ya Bu ya manusia karena di tengah proses itu ya tidak bisa melewati proses itu tadi loh kadang-kadang ya. Berarti dengan cara menyingkirkannya nih Bu, untuk hal-hal yang kecil-kecil tadi maupun yang akhirnya berujung pada penolakan, itu berarti langkah awalnya gimana Bu untuk kita bisa menyingkirkan? Iya, memang untuk menyingkirkannya itu seperti yang di awal tadi kita bicara, memang kita harus berserah penuh gitu loh. Kita sadari betul bahwa kita ini loh cuma tanah liat gitu ya. Kita ini cuma umat Tuhan yang nggak bisa kita ini menentukan kehidupan kita sendiri. Dan itu kesadaran itu yang harus kita miliki sepenuhnya. Dan kita melekat erat seperti pokok anggur itu ya. Kita itu kan hanya carang-carangnya. Pokok anggurnya kan Tuhan. Jadi kita itu menyadari betul gitu di situ bahwa kita ini harus melekat dengan Tuhan. Dan untuk bisa melekat dengan Tuhan memang awal mulanya harus kedekatan kita dengan Tuhan. Otomatis bagaimana kita terus berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita tahu kehendaknya apa gitu ya. Awal mulanya harus dari sana. Jadi harus benar-benar supaya kita proses itu boleh berjalan dalam hidup kita, memang harus ada kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi itu harus disingkirkan itu hal-hal yang tidak membuat Tuhan tidak bisa membentuk kita, itu memang harus disingkirkan. Kita berserah penuh ya tadi ya. Kita berserah penuh. Kita membawa diri kita, memberi diri benar-benar Tuhan silakan bentuk saya gitu kan biasanya ya. Ya sekali lagi itu tadi ya Bu, kita tanah liat yang tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Benar. Jadi mungkin harus menyadari bahwa nggak bisa sendiri loh ini. Ya. Kita kalau mau dibentuk untuk menjadi sebuah bejana yang indah itu harus melalui proses-proses itu dan harus Tuhan yang membentuk. Benar. Ya. Nah, juga dalam perjalanan ini Bu ya, namanya bejana, dan karena kita naturnya sebagai manusia yang ya ada penuh dosa, ada kehendak yang macam-macam itu, kadang mungkin bejana itu bisa retak begitu ya Bu ya. Mungkin sudah dibentuk indah mungkin, tapi di tengah jalan retak lah atau apanya patah dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sikap Tuhan Bu kalau misalnya menghadapi manusia yang seperti itu? Apakah Tuhan itu nanti akan membentuk kembali atau bagaimana Bu? Iya, kalau tukang periuk, kalau bejananya retak, kemudian hancur gitu ya, dia akan bingung bagaimana caranya. Kalau sudah hancur apalagi kalau retak mungkin masih dia punya solusi ya. Tetapi kalau kita melihat Tuhan itu kan seorang tukang periuk yang profesional gitu ya. Bahkan ketika ada keretakan itu masih bisa berguna sebenarnya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia itu ya pasti ya tidak luput dari hal-hal yang pengaruh-pengaruh yang di luar. Otomatis kadang-kadang ada juga yang masih bisa dilakukan oleh manusia yang membuat itu bejananya menjadi retak gitu misalnya ya. Tetapi Tuhan itu punya kasih dan kuasa yang luar biasa sehingga dia bisa membentuk kembali bejana itu. Jadi retak-retaknya mungkin
ada dua hal yang bisa dilakukan. Melalui bejana yang retak itu pun bisa dipakai, tetap dipakai untuk sebuah pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Ada sebuah cerita menarik bagi saya ketika saya membaca itu, ada seorang anak kecil yang membawa bejana yang retak. Kenapa dia pilih bejana yang retak? Ternyata ketika dia bawa bejana itu kan ada airnya, dia bawa jalan keliling itu menyirami tanpa dia sadari kan menyirami bunga tanaman yang ada di yang selama dia jalan itu ya yang dilewatinya. Akhirnya tumbuh bunga-bunga yang begitu indah. Nah, itu kadang-kadang kan tidak disadari. Sebenarnya meskipun ada kekurangan manusia, tetapi Tuhan kadang masih dia pakai dia untuk sesuatu yang indah. Nah, ada pula yang memang sudah retak dan Tuhan hancurkan kembali untuk menjadi dibentuk yang kembali indah, dari nol seperti itu. Ya, itu memang Tuhan punya kuasa dan punya kasih yang luar biasa. Tidak seperti tukang periuk tentunya ya, yang nggak mungkin kalau sudah retak mau jadikan tanah liat lagi susah gitu ya. Tetapi Tuhan itu punya kasih dan kuasa yang luar biasa yang membuat seseorang meskipun retak dia bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi juga bisa dihancurkan kembali untuk dibentuk ulang. Nah, yang tujuan utama Tuhan tentunya adalah untuk membuat bejana yang untuk kemuliaan namanya, kehormatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi seseorang manusia memang dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Itu harus disadari setiap orang. Sebab itu proses harus dilalui. Ketika dalam proses itu ada persoalan, masalah yang membuat kita retak, percayalah bahwa Tuhan akan mampu membentuk kita lagi. Dan pembentukan itu tentunya terulang lagi, mungkin ya harus dihancurkan, harus dibakar lagi, harus dibuat mengkilat lagi supaya kita menjadi lebih baik gitu. Jadi bahkan dalam keadaan yang retak pun itu Bu ya, Tuhan itu tetap dengan kasihnya itu ya. Betul, sebagai tukang periuk tadi itu dengan kasih yang sangat besar begitu. Jadi tidak akan membiarkan bejana ini yang sudah dibentuk gitu ya untuk menjadi tidak berguna. Kadang juga mungkin sebagai manusia merasa ada rasa apa ya, misalnya berkali-kali sudah berusaha tapi kok masih retak aja, apakah sebenarnya sudah nggak berguna apa bagaimana begitu ya Bu ya. Mungkin ada hal-hal seperti itu, tapi dari Tuhan sendiri apa ya, kalau melihat dari cerita itu tadi kan berarti Tuhan tidak menyerah pada kita begitu untuk membentuk yang untuk tujuan mulia tadi ya Bu, untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan ya Bu. Untuk mungkin terakhir ini sebagai kesimpulan dan untuk menguatkan para Sobat Askara Channel ini, kita sebagai bejana, apa tujuan kita itu yang untuk Tuhan membentuk kita? Iya, kita harus menyadari bahwa kita itu manusia, hanya sebuah bejana yang dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang sangat mulia. Oleh sebab itu kita mari ikuti prosesnya Tuhan. Jangan menghindar, jangan menentang, tapi berserah diri bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat kita, menjadikan kita lebih mulia gitu ya. Jadi menjadi sebuah bejana yang sangat indah dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Tapi jangan lupa proses harus tetap diikuti. Jangan menentang dengan proses itu. Baik, terima kasih banyak Bu Eti untuk perbincangan kita pada hari ini ya. Terutama untuk topik dihancurkan untuk menjadi indah. Baik, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Baik, Sobat Askara Channel, terima kasih atas kebersamaan di program Bincang Kita. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.